kasih karena hari ini sudah berkesempatan hadir pada sesi konseling kita pada sore hari ini. Nah, jadi tujuan dari sesi konseling kita pada hari ini itu untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana perjalanan percintaan dari ketiga kakak ini. Oke, bisa mungkin dulu diperkenalkan satu persatu dari kakak di sebelah sini. Perkenalkan, saya Dea AR, sering dipanggil Dea. Oke, biasa dipanggil Dea. Kalau kakak di sebelah, Saya Nadila, biasa dipanggil Nadila. biasa dipanggil Nadila. Perkenalkan nama saya Nadine Stefani Sintakala, bisa dipanggil Nadine. Oke, jadi Kak Dea, Kak Nadila dan Kak Nadine. Oke, jadi Kak Dea, Kak Nadila dan Kak Nadine, sesi konseling kita hari ini tuh bersifat rahasia dan pribadi. Jadi semua yang ada cerita di sore hari ini tuh berakhir di sini. Jadi saya minta untuk ketiga kakak ini cerita masing-masing itu akan dijaga kerahasiaannya dan sama-sama saling memahami, saling menghormati dan masing-masing mempunyai kesempatan untuk berbicara. Jadi tidak ada yang memotong satu sama lain untuk berbicara. Apakah sudah dimengerti? Oke, jadi saya mulai. Mungkin bisa dulu diceritakan masing-masing bagaimana perjalanan percintaannya. Mungkin dari kakak sebelah. Oke, dari sebelah sini dulu. Percintaan ayah bagaimana sih? Toksika atau kayak baik atau kayak? Oke, jadi kalau mungkin banyak mau diceritakan mungkin terserah kakak dari yang mana dulu. Bagaimana perjalanan percintaannya? Kalau yang mulus itu ya mantan ketiga. Berarti banyak mantannya ya? Tidak. 4 ya. Empat. Mantan itu yang kayak 9 bulan kayak lebih berat gitu dibanding mantan-mantan yang lain. Di situ kayak di situ nih hubungan dia kayak dewasa karena dia kan harusnya lebih tua dari saya dari segi umur dan lebih dewasa ilmu pikirannya, tapi berakhir putus. Kalau dari kakak di sebelah sini, Kak Nadila. Sih apa namanya yang Iya, bisa diceritakan? aku kan mendekati 2 bulan nih, terus waktunya pacaran tiba-tiba ketemu ayo pacaran hampir jadi selingkuh itu sih. Kalau kakak Adin sendiri gimana? Kalau dalam fase pacaran itu tidak pernah ada kak, cuman pendekatan itu pasti ada di paling lama mungkin 4 bulan baru orang yang beda agama juga kayak berapa kali mak pendekatan sama orang tuh kan biasa kayak 3 kali lah dengan orang berbeda tapi ini satu kan beda agama baru kayak dia mungkin 5 tahun lebih tua lah kayak senior kok kan senior kok tapi kayak apa membuka diri ke dia gitu. Jadi kayak diri sendiri kayak udah kayak dua ini orang tuh kayak pas kedekatan jadi dirinya ke orang lain pas kedekatan sama yang apa beda agama tuh nggak kayak silakan kayak cerita begitu ya seperti itu tapi gagal. Oke, tadi kan dari Kak Dea yang senang-senangnya, mungkin diceritakan yang bagaimana yang kurang baiknya Kak? Toksiknya. Iya. Ada juga satu kan ini sudah lama berteman dari SD SMP bersama terus tapi setelah lulus dari SMP itu pacaran gitu ya. Di situ dia selama 3 bulan putus terus dia punya cewek baru gitu. Nah di sini waktu dia mengganggu hubungannya sama ini ceweknya dia balik ke saya dan bilang putus mak sama itu orang padahal tidak, terus dekat mak kembali dan dia buatkan masalah sama ini ceweknya begitu karena apa sih ini ceweknya tuh kayak kira selingkuh sama dia padahal di sini posisi aku tahu memang kalau masih pacaran posisi di sini aku tahu kalau misalnya putus nih jadi berdekat itu maksudnya aku respon kembali gitu jadi kayak toksik gitu. Oke, jadi saya terus prihatin sama perasaan kakak-kakak semuanya yang dialami. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaannya saat mendapat sifat yang kurang baiknya atau dalam percintaan ini yang kurang baiknya. Mungkin dari kakak sebelah sini dulu, bagaimana perasaannya kak waktu diceritakan tadi yang dialami? Sedih ya kak, apalagi yang kayak ini yang beda lama kok kira saya kayak berjalan lancar seperti itu atau kerja kayak berteman baik dan masalahnya tuh
nonton film mah pasnya masuk ke kuliah toh kuliah kayak ih kayaknya dia sama ini cewek, 2 hari kemudian poski bumerang toh sama itu cewek, jadi kayak ih kayaknya ada ceweknya, dan mungkin juga saya masih baku chat kak, pada saat itu masih baku chat kak, jadi aku unfollow sama Google katanya seperti itu. Kalau perasaannya yang dirasakan saat itu apa kak? Kayak sedih ya kak, beri kayak apa kayak dekat sekali mungkin, kayak dia ngomongin kayak keluar kak sama ibuku, dia kayak di RS kak ini, jadi kayak foto nih seperti itu kan, cuman kayak oh ternyata ada apa pacarnya yang seiman sama dia, jadi kayak bahagia juga ya kak karena temukan nih pasangan yang kayak seiman sama dia. Kalau dari Kak Nadila sih sampai sedih karena kayak hampir jadi selingkuh katanya sayang. Jadi kayak ternyata kekurangan cewek kok begitu, kayak bukan baju baru begitu pas pada udah kita nanti ya. kalau dari Kak Dea Kalau pribadi sih sedih campur emosi juga marah karena maksudku ini lah maksudnya ini berteman kak, saya baku circle kan dulu dari SD SMP SMA, tapi gara-gara ini masalah yang maksudnya sampai ini cewek, jadi dia buat kan jadi asing sama dia ini, jadi kayak nggak bisa gak berteman padahal maksudnya bagus dulu berteman sama dia akrab, dan sekarang jadi asing, jadi kayak sedih karena maksudnya tidak bisa akrab, bukan karena balikan tapi sedih karena kekurangan temannya juga, asing lah, apalagi ini kan dari kecil berteman gitu, jadi kayak oh kalau begini kalau gitu. Oke, jadi bagaimana apa yang muncul di pikiran kakak bertiga ini saat mendapat perlakuan yang kurang baik? Dari Kak Dea lagi, apa pikiran yang muncul saat mendapat dapat perlakuan yang kurang baik? Pikiran saat itu lebih baik ku jauhi daripada kalau korespon begitu terus sakit karena sakit kak, lebih baik ku hindari, ku jauhi dengan orang. Oke, mungkin dijauhi ya. Kalau Kak Nadila sendiri, apa pikiran yang muncul saat mendapat relationship yang kurang baik? Mungkin pas sama dia orang juga sejak itu kakak sampai pas begitu, tapi pasti malu juga kakak jalan kali terus keluar sama teman-teman kayak apa sih lebih baik kok hindari daripada kau begini sih kok di laptop tuh kok masa mau jadi kayak dijauhin kak, terus kontak begitu. Oke, kalau dari Kak Nadine, pasrah ya, pasrah nih kak. Nah kayak mungkin juga apa kalau kayak apa begitu nih, oh jalannya mungkin cut off saja karena apa, apalagi ceweknya pasti kayak kalau nonton bilang ternyata pokoknya kan sama cewek tuh pasti sakit kunci, jadi kayak kita juga cut off saja, jadi block semua ininya sosoknya. oke, jadi pernah tidak kakak bertiga ini saat berada di relationship yang kurang baik, pernah tidak kalian berpikir kalau mungkin kalian beda atau kalian mungkin maksudnya kalian beda dan mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang muncul kayak kenapa saya diperlakukan seperti ini? Apakah pernah ada pikiran seperti itu? Apa yang ada di pikiran kalian mengenai hal-hal negatif yang ada di pikiran kakak bertiga saat berada di relationship yang kurang baik? Pasti kepikiran kak kayak sendak pantas itu kakak bahagia, ini sendak pantas itu kakak diperlakukan dengan baik sama cowok. Oke, mungkin kakak berdua juga sepakat ya. Jadi sepakat dengan pendapat Kak Dea. Atau mungkin ada dari kakak yang mau menambahkan apa mungkin pikiran-pikiran lainnya, mungkin pikirannya kan kayak 3 kali ini atau kak gagal semua, jadi kayak mungkin dan yang selalu datang yang lalu kayak kayaknya memang bukan tempat buat pacaran, kayaknya tuh harus dia fokus ke pendidikan saja dulu, karena kalau misal cowok mungkin akan datang sendiri dan menyerama juga akan apa dekat-dekat orang seperti itu, karena pasti bakal asing pun terus bakal ada terus pacarnya karena kedua orang yang udah dekat itu kak, 2 orang masih lupa pacarnya seperti itu kayak kayaknya mau kan simpen nih itu kayak mungkin nggak mau maju dulu dan jalani seperti itu, kayak sempat juga dibikin kayaknya nggak pantas dia buat pacaran, jadi dan juga sama mau apa kayak pacar kayak gitu, kayak biasa kalau kemana-mana kakak baju bebel dia pakai kayak ada kepala nggak ada
aku juga suka kayak gitu. Terus ya, pikiranku kalau pergi mana-mana kayak baru bilang, ih gilanya bajunya ya ini suka guys, jadi seperti itu deh Kak. Terus aku bilang Terus kalau dari Kak Nadila atau ada mau yang ditambahkan? Kayak Kak Nadine tadi nih bilang kalau sudah malas untuk mulai. Kira-kira sekarang ini masih tetap tidak mau membuka hati lagi atau mungkin sampai sekarang tidak mau Kak, karena kayak beda juga ya. Ada juga orang yang suka ada mau jadi kok tahu nih apa Kak itu apa, tapi kayak benar-benar ketika kita masuk jadi juga karena kalau kata dia jemaat, kalau kata tidak jemaat ya bakal bunyi gitu tuh. Kalau juga dia kayak kayaknya ada nih pesannya gitu, kan kayak jadi malas banget Kak dekat-dekat orang apa kesulitan, kayak mending persiapan tugas saja seperti itu. Oke, membahas soal tadi Kak Nadine nih yang naksir sama orang. Mungkin kita bisa ke arah sana sedikit. Jadi apa kakak bertiga ini lagi dalam hubungan atau tidak? Single. Kalau saya tidak. Lagi single bertiga. Nah, oke, saya mau tanya, bagaimana kakak ketiga ini? Apakah sedang lagi naksir nih sama orang atau gimana? Mungkin dari ekspresinya bertiga ini sudah bisa dipahami. Dari Kak siapa dulu? Ada yang mau? Oke, yang dari Kak Nadila dulu. Gimana sekarang kita bercintanya? Lagi naksir orang kah? Atau lagi patah hati? Atau Kalau untuk sekarang tidak naksir, tidak naksir seperti tidak malu karena pengalaman juga pernah naksir orang, ternyata temanku juga sepatutnya bisa naksir orang sudah yang paling gitu, tidak mau juga, tidak pernah lagi naksir orang, jangan bisa hidup sendiri. kalau dari Kak Nadine? Kalau naksir orang kayaknya berlalu gitu kan Kak, kayak 6 tahun itu bosan gitu juga. Sebenarnya tak bosan sih, cuman kayak masa suka orang terus ini, kayak ada juga perkembangannya dari dia juga tidak ada sih, kayak apa feedback respon juga tidak ada sih, jadi kayak kayaknya berlalu saja deh kok, sendiri saja. Jadi sekarang kayak tadi fase kasih apa hapus saja itu perasaan. Oke, kalau dari Kak Dea? Kalau dibilang naksir sih tidak, lebih ke kagum. Oke, kagum. Bisa diceritakan tidak Kak, kalau apa sih yang membuat Kak Dea ini kagum sama orang ini? Kalau makanya lah berhasil nih, maksudnya di masa depannya itu, terus dari gerak-geriknya itu yang sangat soft spoken itu tidak naksir tapi kagum. Oh ada, ternyata masih ada hijau yang begini, tenang kalau ada. Oke, kalau dari yang saya lihat kakak berdua ini hampir sama kan, sudah kayak malas membuka hati. Kalau saya boleh tahu, apakah ada satu faktor yang kenapa kakak ini sudah tidak mau lagi untuk buka hati? Karena apa sih terulang kayak apa gue bikin pacar atau kayak kita yang kesekian seperti itu, kayak atau juga mungkin responnya juga kurang bagus seperti itu Kak. Fokus ke pendidikan saja, karena nggak bisa fokus itu dibagi dua, harus satu beda. Kalau harus tak pendidikan terus nggak bisa kan dua sekaligus, jadi pendidikan bisa itu ditambahkan, nggak mau juga masa lagi tulis skripsi tiba-tiba galau, nggak mau. Oke, kembali lagi nih soal naksir. Apa sih biasanya yang dirasa kalau lagi naksir sama seseorang? Dari kalian siapa ada yang mau mengajukan diri buat bagaimana apa sih yang dirasa kalau lagi naksir sama orang? Mungkin itu pasti kayak deg-deg nih pasti gitu ya, kayak deg-deg kayak kalau ada kayak ada yang lewat kayak panas dingin seperti itu. Jadi kayak pasti juga ada sesuatu yang melakukan itu sama dengan Turki seperti itu. Kalau Kak Sampai berubah-ubah, kayak kalau kita bicara sama kita, tangan itu kayak dingin nih, bentar nih. Kita
pikiran-pikiran yang muncul kalau lagi suka sama orang, atau ada perasaan minder atau apa bisa diungkapkan, atau yang pernah dialami nih, yang pernah banget dialami, pernah tidak lagi suka sama orang terus ada muncul pikiran-pikiran kayak dia suka nggak sih sama saya atau gimana, sebenarnya itu karena apa? Kalau dari kanan ini mungkin kamu suka mendengar apalagi kayak tulis bilang kayak ada mantannya, wih mantannya bener-bener ini cantik, bulus, putih, dia bikin tak tidur, jadi kayak wih tambah insecure sekali gitu kan, kayak mantannya kayak cici, kita kodok pribumi jadi di sini jadi kayak tambah mirip sekali, dan juga dia kayak rajin sekali pergi gereja, apa nanti dia kayak bagus sekali, dan ini kita kayak berdosa banget ini, berdosa sekali tiap hari ada dosa, dia kayak kalau dari kalian sendiri nih sama aja minder, tapi kadang kalau lagi minder-mindernya kita kayak ada kasih jaringan kayak enggak kasih feedback yang seolah-olah berarti dan notice dia juga itu gitu, tapi lebih ke minder sih Kak. Saya mau kembali selanjutnya gimana pendapat Kak Angga ini, atau mungkin pernah ada di posisi ini. Nah, bagaimana kalian melihat hubungan yang sehat dan hubungan yang kurang sehat? Dari siapa dulu nih? Kalau pas dalam iri sekali, apalagi kalau masih tetap jalan istri itu tak 3 tahun nih, 2 tahun kayak bisa ya, orang kayak ada orang kayak 1 bulan bosan terus capek kok misalnya pacarku bosan aku mau lihat, tapi kayak ada mantan kayak jalan di 5 tahun, 5 tahun bahkan ada 10 tahun kak, dan 7-7 nikah, jadi kayak dirinya Kalau yang kurang baiknya atau toksiknya gimana? Suka kayak jengkel, dia tiap hari yang semuanya. Kalau toksik kan kalau itu pernah tetap masih mau sama itu, kayak jadi sekali hati bukan kayak coba sih tapi karena kayak masa sudah mau dikasih begini, kayak sudah mau dikasih begini sama orang, masa tetap kalau mau semuanya jadi. Kalau dari Kak Dea, Apa tadi? bagaimana melihat hubungan yang sehat atau toksik? Atau mungkin pernah berada di dua hubungan ini, bisa dideskripsikan bagaimana itu dengan sehat menurut Kak Dea, hubungan kurang sehat atau toksik? Kalau menurutku konsep itu yang kayak tidak perlu yang 24/7 yang setiap hari itu komunikasi terus, cukup kayak berkabar bang di sini Kak ada mau kerja, pokoknya cukup komunikasi dan ada informasi yang di sini dan di sini apa aku kerja dan ini. Kalau misalnya kayak teleponan atau telepon begitu kayak itu tidak mesti yang jelas kita bilang aman ada yang di sini dan biasanya tidak sensitif sekali, wajar jika kalau misalnya kayak posesif atau sensitif bagaimana, cuma kalau yang jago keluar sama temanmu itu dia posesif sekali, dia ditinggalkan begitu, tapi menurutku kalau pasangan itu yang kayak kalau misalnya mau keluar sama temanmu tanya nih dia di mana dan sama siapa itu, cukup tahu lah maksudnya untuk apa yang tujuannya keluar, cukup tahu begitu itu dibilang kayak Kalau dari Kak Nadi, ngomongin soal juga kayak saling memahami satu sama lain, saling mencintai, saling menjaga kepercayaan, bukan juga yang toksik ya. Ada juga pasangan yang pernah ada kayak apa diselingkuhi 5 kali diselingkuhi, terus kayak ini nyicil, temen kita kayak apa nangis terus, terus tiba-tiba sebar undangan, ini bilang kenapa ini kan sama orang apa terus diselingkuhi nih 5 kali gitu bilang ini kalau bilang gak sama enggak, jadi kayak menurutku saya tidak, dan ternyata pas sudah menikah biru cerai. Oke, itu kan tadi pandangan kalian, bisa tidak diceritakan
teringat atau mungkin karena kejadian itu sulit untuk membuka hubungan lain atau kepercayaan lain kepada orang lain. Yang kurang baiknya bisa diceritakan? Pasti ya Kak, kalau lagi kan misalnya cowok lagi tuh pasti kayak itu memori yang lalu kayak ingat itu sih itu mana sih gimana kalau misalnya kamu nggak lagi sekarang atau ngeghosting dia ada yang cewek yang mulai jalan kejar atau kejar tuh cewek lain mungkin pasti kayak hati-hati juga kalau dia kayak teman baru kayak harus Kak tahu bibit bebek bobotnya kan. Ada yang ingin Kalau menurutku saya kayak mungkin karena 2 kali kayak dekat sama orang baru 3 bulan lebih. Kalau saya ada itu orang bilang kayak kalau 3 bulan itu PDKT kan namanya, kalau lebih tuh kayak buang bilang dia kayak tetap ikut jalani terus tiba-tiba dia pusing punya pacar seperti itu, kayak mungkin trauma yang di situ kita jadi kayak ada kayak orang suka atau kayak ini yang kau kagumi nonton mungkin kayak minder mah atau kayak menjauh mah bilang kayaknya bakal seperti itu lagi deh, bakal terulang terus. Oke, dari Kak Dea? Kalau dari saya pribadi itu kayak hubungan itu kayak pasti overthinking, tidak bakalan lagi ada cewek lain selain saya ini karena hubungan apa itu yang kayak deh ada di hari ini jangan tiba-tiba besoknya ada pastinya sama cewek lain jadi ini harus memilih cowok yang benar-benar selesai nih dengan penyakit yang tepat yaitu Jadi Kak Dea pernah berada dalam situasi kayak diselingkuhi? kalau diselingkuh sih tidak, kalau saya ini kan belum ada hubungan sekedar HTS jalan itu, tapi kan dekat nih maksudnya tidak ada hubungan cuma kayak tiba-tiba itu dekat sekali nih dekat, tapi tiba-tiba besoknya dan besok-besoknya lagi itu kayak ada pendengar jadi lebih kenapa dekat sama ini dekat juga sendiri. Nah, saat mengalami kejadian itu rasanya gimana? Sedih, emosi, marah bercampur. Apa yang biasa kalian lakukan kalau lagi ada di fase itu? Kalau saya kadang nonton drakor yang kayak pokoknya psikopat semua yang darah-darah tuh kayak udah berpikir seperti itu, kayak nonton drakor yang bikin nangis kayak keluar semua seperti itu. Kalau Kadila, apa yang biasa dilakukan? Saya malah nonton Kak yang komedi supaya kata-kata terus supaya tidak keingat kalau keingat nonton lagi yang kata-kata supaya masa saya mau harus jadi kau bisa tuh dia juga tahu sendiri. Kalau dari Kadila? Saya sih lebih kayak curhat sama teman dekat itu ini supaya dia tahu dan kasih solusi bagaimana nih ke depannya ini supaya tenang juga gitu. Oke, pernah tidak kalian saat berada dalam situasi itu memilih untuk menarik diri dari lingkungan kah? Atau pernah saat lagi kurang baik nih karena hubungan itu, terus kalian mencoba untuk menarik diri dari menarik diri kah? Atau tidak sama sekali mau teman bicara? Kalau saya tidak, karena kan saya pribadi itu extrovert Kak, bukan introvert. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah dengan ini cowok, misalnya itu yang kayak be aja nih sama lingkungan itu kayak tidak perlihatkan ternyata sudah tadi segini dan orang itu tidak perlu tahu ya, mesti di lingkungan itu tidak perlu itu bilang kalau saya itu sudah kayak disakiti malam itu dan biasanya itu kayak fine aja kayak be aja. Kalau Kadila? Sama jika kayak ayo juga kayak apa yang masa Israel itu dia lagi satu hal itu namanya Sama juga kayak apalagi dia kerja itu kayak kalau selesai nih ya berlalu nih begitu kayak hal yang terlupakan nih langsung. Oke, jadi saya simpulkan dari kata-kata ketiga ini berarti saat berada dalam relationship yang kurang baik itu maupun HTS-an atau apapun itu, kalau lagi kurang baik, sedih atau apapun itu, berarti kalau bertiga ini sudah tahu dong harus ngapain. Jadi seperti yang saya tanyakan tadi, biasanya kalian apa, tapi hal-hal yang dilakukan bertiga ini positif lah menurut saya, dengan tidak menarik diri atau mungkin perasaan kayak sedih, marah, kecewa itu
ikut merasakan apa yang dirasakan setelah kakak bertiga ini sedang berada dalam fase itu. Nah, kita kan sudah cerita-cerita nih tentang perasaan-perasaannya kakak bertiga saat ada dalam percintaan. Apa sih harapan kakak bertiga ini? Harapan untuk perempuan atau untuk laki-laki? Kalau mau dua-duanya boleh. Untuk harapan diri sendirinya, untuk harapan kalau nanti dia hubungan lagi. Kalau saya pribadi harapan itu untuk diri sendiri, untuk saat kita itu fokus dulu tahu ini orang, tidak boleh maksudnya kayak langsung menyimpulkan oh baik ini orang, karena di depannya tuh tidak tahu di belakangnya gimana. Harus kita dulu tahu sebenarnya ini cowok dari temannya, dari segi temannya kah, dari segi keluarganya kah, atau dari segi mana pun itu. Kalau dari Kamila, apa harapannya? Kalau Nadine, mungkin harapan kedepannya itu mungkin punya pasangan yang lebih kayak duluan seperti itu kan, seperti ini kayak kayak ada kedekati seperti seduluan yang memulai gitu kan, kita juga capek sebagai perempuan kayak masa kita harus memulai kayak mungkin harapannya ada cowok yang duluan mulai seperti itu. Oke, jadi kakak bertiga ini mungkin sudah mendengar kisahnya masing-masing. Ada tidak saran masing-masing untuk kakak bertiga, dari Kak Dea untuk Kak Dila, Kak Nadine, Kak Dila untuk Nadine sama Kak Dea, Kak Nadine untuk Kak Dila dan Kak Dea. Siapa dulu? Untuk saran masing-masing. Saya tadi Ya. Nadila. Saranku kan sudah tadi dia kan sudah cowok yang bukan itu. Menurutku pribadi itu kayak lebih baik tahu dulu seluk-beluknya dulu, maksudnya itu kayak dari temannya atau cewek yang pernah deketin gitu. Apakah ini waktu menjalin hubungan itu memang begitu ataukah sama saya gitu? Dan kalau misalnya kalau nanti cowok yang lain gitu, saya coba gitu tes dulu dan ada di keluar, saya kalau lagi memang nggak bayarkan itu atau tidak. Oke, Kak Dea untuk Kak Nadine sarannya gimana? Tadi dia masalahnya itu beda agama. Ya, 2 kali juga sudah didekatin nih, sudah 2 kali didekatin. Menurutku saranku itu kalau beda agama kan itu maksudnya persoalan beda agama itu kan beda keyakinan. Maksudku lebih baik menghindar kalau memang tidak ada salah satunya yang mungkin lebih baik akhiri sebelum kecintaan sekali itu. Maksudnya kayak kalau mau mulai hubungan itu sebetulnya itu harus kita memang tahu kita ini agamanya apa, ini agamanya apa, dan lebih baik itu kayak ini kayak seimbang gitu supaya tidak malu. Untuk Kak Dila, untuk Kak Dea dan Kak Nadine Kan sama-sama jadi idol single aku. Saranku itu cuma kalau didekati lagi sama cowok, mending cari tahu memang nih, daripada tiba-tiba jadi selingkuhan. Cari memang nih, siapa tahu memang dia punya pacar tapi ternyata backstreet jadi cari tahu juga sifatnya bagaimana, tidak koro-koroan jika tidak marah-marah jika bisa. kalau dari Kak Nadine, sarannya nih. Sarannya untuk langsung berdekat Ya, boleh. mungkin sarannya jangan dulu terlalu berfokus pada percintaan, pendidikan cek dulu seperti itu, atau kayak jangan terus mengejar kayak laki-laki atau kayak pas dilihat ganteng, pas didekati ternyata ada ceweknya atau apa seperti itu. Mungkin kayak ada tiba-tiba pada ini kakak-kakak berdua kayak ada laki-laki yang tipenya sekali ini kayak sempurna banget mendekati, baru kayak buka hati lagi seperti itu Kak. Oke, Kakak sudah dengar sama-sama sarannya. Nah, dari saya sendiri untuk kalau bertiga karena kan kisahnya hampir sama, terus sama-sama single. Dari saya sendiri mungkin bisa sama-sama memperbaiki diri dulu buat dapat yang lebih baik lagi. Saya juga turut karena kisah-kisah kakak bertiga yang tadi, semoga dapat nih yang lebih baik, semoga
dapat yang dipengen. Terus kalau buat kakak ya, kalau beda agama mungkin sebaiknya bisa dipikirkan lagi bagaimana kedepannya. Terus untuk Kak Nabila, kalau dapat cowok yang kurang baik, semoga dapat yang lebih baik lagi nanti. Sama-sama memperbaiki diri. Oke, terima kasih karena kakak bertiga ini sudah mau untuk saling bercerita tentang percintaannya. Tenang saja, karena saya tadi bilang sesi konseling kita sore hari ini tuh bersifat rahasia. Jadi apapun yang kita dengarkan sekarang, masing-masing cerita dari kalian bertiga, itu kita sama-sama jaga kerahasiaannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak.